Untuk yang tema 5, bank dan pasar modal, yang pertama, bank itu tempat penukaran uang, singkatnya. Kalau mau panjangnya, dia itu tuh badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan, terus menyalurkan himpunan dana tersebut dalam bentuk kredit dan lain-lain. Fungsinya, yang pertama kita bahas tujuannya dulu. Tujuannya adalah untuk menunjang pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Terus fungsinya ada 3, menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan menyediakan jasa perbankan. Bank itu cuan dari yang poin ketiga. Oke, terus untuk fungsi pertama, menghimpun dana masyarakat, ada beberapa contoh, tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain. Tabungan itu intinya simpanan yang penarikannya harus sesuai syarat. Terus dia tidak bisa ditarik, cek, biliar giro, dan lain-lain, bisa dengan ATM tapi terbatas. Kalau giro, itu tuh dia penarikannya bisa setiap saat dengan pemindah bukuan dengan jumlah tanpa batas sesuai saldo. Kalau deposito, dia tuh penarikan di waktu tertentu menurut kesepakatan. Biasa deposito nih bunganya lebih tinggi daripada giro dan tabungan ya, karena dia bisa ditarik hanya dalam waktu tertentu aja. Kayak misal didepositoin 2 bulan, ya bisanya 2 bulan diambilnya. Sebelum 2 bulan nggak bakal cair itu uang. Terus sertifikat deposito, dia ini tuh bukti deposito yang bisa dijual, bentuk lain ya bentuk lain, nggak penting. Terus menyalurkan dana kepada masyarakat adalah bentuk kreditor pinjaman, ya tahu, letter of credit, LC, L or of C, yaitu credit accept, terus kredit dengan jaminan surat berharga, terus peminjaman subordinasi. Kalau letter of credit, dia itu artinya surat jaminan untuk transaksi ekspor-impor. Ininya buat mastiin dia tuh nggak scam di ekspor-impor biasanya. Terus credit accept itu tuh jaminan pembayaran wesel atau surat penting. Terus kredit dengan jaminan surat berharga itu tuh dijamin dengan aset keuangan. Kayak aset keuangan ini maksudnya obligasi dan lain-lain. Terus pinjaman subordinasi itu tuh pinjaman yang dilunasi setelah pinjaman yang senior lunas. Bunganya lebih tinggi karena lebih beresiko. Ini tuh sistem kerjanya kayak misal si A minjemin uang 100 dulu. Terus baru si B minjemin uang 100. Ada uang 100 yang dilunasin dulu yang si A, si B nggak bakal dilunasin sebelum si A lunas. Terus menyediakan jasa perbankan. Ini ada 7, transfer, inkaso, kartu kredit, nitip jasa nitip barang, cek perjalanan, rekening titipan, bank garansi. Transfer itu pemindahan dana antar rekening, inkaso tuh jasa nagih utang. Pokoknya jasa nagih utang pakai pihak ketiga. Misal kita di Semarang mau nagih utang di Jogja gitu. Kita nggak bisa langsung datang ke Jogja, jadi kita minta jasa inkaso ini untuk minta bank yang di Jogja itu nagih ke orangnya. Terus kartu kredit ya tahu, nitip barang ya nitip barang, ya ini ya itu intinya. Terus rekening titipan itu tuh untuk perusahaan agar bisa setertarik kapan aja, biar lebih bebas. Bank garansi itu jaminan uang ke pihak penerima jika nasabah nggak bisa lunas. Terus jenis-jenis perbankan, jenis-jenis bank itu ada sentral, umum atau syariah, terus bank perkreditan rakyat atau BPR, dan bank pembiayaan syariah. Bank sentral itu yang menjaga stabilitas nilai mata uang di negara tersebut. Ininya bank utama banget. Di Indonesia tuh banknya namanya Bank Indonesia. Terus yang umum atau syariah, umum tuh namanya konvensional ya. Jadi dia dua-duanya melakukan kegiatan usaha, yang ini secara konvensional, yang ini menurut prinsip syariah, dengan memberi jasa-jasa dalam transaksi. Jenis usahanya ya ada himpun dana, mengasih kredit, mindahin uang, sediain tempat simpan barang, pemindahan dana ke nasabah lain. Pokoknya jasanya mirip-mirip ini. Terus dia nih contohnya BCA, Mandiri, BNI, Permata. Kalau yang BPR, ini nih tidak memberi jasa layanan. Jenis-jenis usahanya tuh mirip ini sih sebenarnya. Terus prinsip kegiatan pemberian kredit bank. Jadi untuk kita biar bisa diberi kredit, kita tuh bakal dilihat karakternya, kapasitas kita atau kemampuan kita untuk membayar, kapital kita, kemampuan modal, kolateral itu jaminan nasabah, terus condition, kita bakal dilihat kondisi ekonomi masyarakatnya juga. Terus
masuk ke pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum. Panjang, ini bisa dibaca sendiri. Kalau singkatnya, pasar untuk berbagai instrumen keuangan dalam jangka panjang yang bisa dijual beli. Terus, bursa efek adalah penyelenggara dan penyedia sarana yang memperkenalkan pasar modal. Kalau di Indonesia, bursa efeknya tuh BEI, Bursa Efek Indonesia. Fungsi pasar modal yang pertama mempertemukan investor dan yang butuh dana jangka panjang. Investor itu lender, yang butuh dana ya borrower. Investor ini meminjamkan uang dengan harapan dia mendapatkan return yang tinggi. Kalau yang borrower minjem uang dengan tujuan ngembangin usaha tanpa nunggu usahanya itu menghasilkan biaya operasional. Terus manfaatnya nih ada alternatif sumber pendanaan bagi usaha. Artinya yang mau bikin usaha nih bisa minjem ke orang lain selain ke bank. Terus penyebaran pemilikan ke perusahaan, ya masyarakat bisa ikut beli saham. Terus keterbukaan dan profesionalisme perusahaan membuat iklim usaha yang sehat. Karena kalau suatu perusahaan ngeluarin saham, dia tuh harus terbuka. Jadi lebih transparan aja sih. Terus wahana investasi bagi investor, ya ini investor yang mau investasi lah. Terus lapangan kerja di pasar modal, karena industrinya naik, tenaga kerja yang dibutuhkan juga naik. Jadi lapangan kerjanya berkembang. Terus pihak-pihak penunjang dari pasar modal, yang pertama ada self regulatory organization, ada BEI, dia tuh mempertemukan jual beli efek. Terus clearing penjaminan efek Indonesia atau KPEI, ini jasa clearing dan jaminan penyelesaian transaksi. Terus kustodian sentral EI atau KSEI, ini kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan lain-lain. Terus pelaku pasar modal itu pertama ada emiten. Emiten itu tuh intinya perusahaan yang nawarin saham atau obligasi yang butuh uang, dan ini tuh tercatat di BEI. Pemodal ya investornya itu. Terus perusahaan efek, dia ini pertama ada perantara pedagang efek. Dia ini fungsinya untuk jual beli efek untuk kepentingan baik untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Ini namanya broker dealer. Terus penjamin emisi efek, dia ini tugasnya penerbit atau penjual efek yang tugasnya menjamin efek terjual. Ini namanya underwriter. Terus manajer investasi, dia tuh kelola portofolio efek untuk nasabah. Terus ada lembaga penunjang, pertama ada Biro Administrasi Efek. Ini pencatat kepemilikan efek dan membagi hak yang berhubungan dengan efek. Terus kustodian, dia ini pemberi jasa nitip efek, penitipan efek dan harta lain. Ininya simpan dan mengamankan aset atau sebagai perantara. Terus dia wali amanat. Wali amanat ini mewakili pemegang efek yang bersifatnya utang. Terus pemeringkat efek, dia ini penilai efek bersifat uang. Terus profesi penunjang ada akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris. Akuntan itu tuh membuat laporan keuangan audit dan memberikan pendapat akuntan. Terus konsultan hukum nih memberikan laporan legal audit plus pendapatnya. Penilai itu laporan hasil penilaian plus pendapat. Kalau notaris tugasnya melegalisasi dokumen perusahaan. Langkah-langkah menjadi investor, pertama harus jadi nasabah dulu di perusahaan efek. Kedua harus membuka rekening. Ketiga setor dana sesuai syarat. Ketiga kasih order, ininya beli atau jual saham. Terus kelima yang terakhir mantau rekening aja. Terus ini ada produk-produk, istilah-istilahnya ini. Pertama ada saham. Saham tuh intinya bukti kepemilikan suatu perusahaan. Ada gain, ada loss. Terus ada dividen. Dividen itu tuh ibaratnya pembagian keuntungan perusahaan. Nah ini laba yang dibagiin. Terus ada saham syariah, intinya sama tapi syariah. Obligasi itu tuh pokoknya surat yang menyatakan bahwa penerbit si obligasi ini punya utang ke kita yang membeli obligasi. Intinya keuntungan resikonya gain loss aja ya. Terus ada right, itu tuh efek yang memberikan hak pada pemegangnya untuk memberi saham baru bla 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 bla. Nah ini warrant nih juga
sama. Jadi ya gitu. Reksadana itu tuh kumpulan sekuritas atau efek yang dibeli oleh sejumlah investor, terus dikelolanya oleh perusahaan investasi profesional. Kalau reksadana syariah, ininya syariah, suku itu tuh kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Jadi kalau obligasi itu kan surat utang, kalau ini tuh kepemilikannya bersama.